People come and go and it's normal ya. Bulan depan dia resign gitu ya kan. Yang dia ngajuin resign, tapi habis itu suratnya udah terkirim gitu kan ya. Habis itu ini menyampaikan gitu loh. Mas, kalau aku tarik lagi resign letterku gimana mas? Overthinking pulang kantor. Nah, ada satu overthinking yang aku mau apa ya ceritain gitu ya. Yang kupikir ini menjadi pemikiran juga gitu kan ya. Bahwa soal resignation gitu. Soal resign gitu ya. Aku masuk di sini tuh turnovernya lagi cukup tinggi gitu kan ya. Tapi itu apa ya istilahnya, aku pikir akhirnya hal yang lumrah gitu kan, karena experienceku di beberapa company lain juga senior officernya juga ngasih apa ya ujangan lah, nasihat ke aku tuh bahwa people come and go and it's normal ya. Bulan depan dia resign gitu ya kan. Habis ngomong kayak gitu terus nggak lama dia resign. Bahwa memang akhirnya resignation itu menjadi sebuah titik di mana orang akhirnya menemukan dirinya, menemukan peluang yang lain kan gitu ya kan. Hmm, dan itu bentuk dari apa ya istilahnya puncak berpikirnya orang tersebut gitu lah ya. Karena kan mau resign atau enggak kan akhirnya berpikir gitu kan ya. Lanjut atau bertahan gitu kan. Atau ya udah go ahead gitu dengan pilihannya dia untuk accept offering letter dari company lain kan kayak gitu ya. Dan akhirnya aku juga melakukan hal yang sama kalau aku flashback gitu ya. Ketika aku akhirnya memutuskan resign dari tempat sebelumnya untuk menerima tawaran di tempat yang sekarang kan kayak gitu. Resignation ini kenapa akhirnya menjadi sebuah overthinking? Karena in this economy, aku tuh selalu ngelihat konten-konten di sosial media gitu kan ya. Algoritma tuh udah makin jadi aja gitu. Kita lagi diskusi eh, apa namanya soal resign gitu kan ya. Nggak lama ya karena aku mungkin nggak mengaktifkan fitur apa ya istilahnya, aku mempersilahkan device untuk mendengar percakapan gitu ya, maka dia mensuggest uh, rekomendasi konten yang lagi kita bicarain kan ya gitu. Nah yang aku bilang nih soal resignation ini akhirnya menjadi hal yang menarik dibicarakan di ruang kerja gitu. Karena tadi aku bilang ya, orang yang resign tuh akhirnya punya apa ya berhasil di puncak pemikirannya dia gitu ya kan, untuk memutuskan resign atau akhirnya untuk memutuskan bertahan gitu ya kan. Nah keberhasilan orang resign itu sebenarnya bukan soal dia mendapatkan another chance yang lebih baik sih, itu keniscayaan aku bilang gitu ya kan. Tapi aku mau bilang adalah ketika dia berhasil memutuskan untuk resign, artinya dia menggunakan kemampuan berpikirnya itu dengan baik, dengan maksimal, yang akhirnya bisa membedakan go ahead atau stay gitu ya. Itu sih, aku lebih lebih melihat di situ gitu kan. Aku pernah punya pengalaman ya as of discussion gitu ya. Aku punya pengalaman tuh aku pernah diamanahin satu tim member gitu ya. Yang dia ngajuin resign tapi habis itu suratnya udah terkirim gitu kan ya. Habis itu ini menyampaikan gitu loh. Mas, kalau aku tarik lagi resign letterku gimana mas? Itu hal yang lucu gitu buat aku gitu kan. Why gitu. Kamu udah berpikir kan? Aku menanyakan hal itu gitu kan. Karena tadi aku bilang ketika dia berhasil untuk memutuskan resign gitu kan, dia berhasil nih untuk meyakinkan dirinya karena pemikirannya dia memutuskan untuk dia resign, itu yang aku mau bilang gitu kan. Tapi akhirnya komentarnya setelah dia ngirimkan surat itu, mas aku nggak jadi resign deh gitu kan, why gitu loh. Ya akhirnya apa namanya ujung dari cerita timku ini ya, akhirnya nggak bisa karena ketika dia udah submit resign letternya ke HRD dan aku sudah mengkomunikasikannya,
dan itu berdasarkan pertimbangannya dia dan segala macem. eh, Proses administrasi sudah berjalan itu, dan aku pikir aku nggak tahu ya bisa dibatalkan apa enggak, karena itu sudah cukup lama gitu momentumnya gitu untuk dia ngirim submit 1 month notice, akhirnya sampai akhirnya dia muncul untuk, mas aku kayaknya batalin deh gitu kan. Aku nggak tahu saya itu bisa atau enggak, karena itu sudah masuk di HRD dan itu sudah berjalan prosesnya gitu kan. Monggo ya, maksudnya kalau ada teman-teman yang relate di pengalaman ini silakan ya di sanggah aja, aku dikasih insight nih. Sebenarnya bisa nggak sih cancel resignation letter itu gitu kan? Karena akhirnya pemikirannya adalah bukan bukan berarti kita menghalangi dia untuk resign gitu, tapi dia sudah memilih jalan itu gitu ya kan. Ya silakan mbak gitu ya kan, karena alasannya adalah dia kuliah, ya kan. Ya konteksnya di situ ya, dia resign karena dia mau kuliah gitu lah ya kan. Kupikir akhirnya apa ya, tidak bisa kita batalkan proses resignnya karena itu kembali ke dirinya dan keluarganya gitu loh. Aku pikir kan gitu ya kan. Ya, akhirnya diberikan kesempatan lagi dan um, timku ini akhirnya tetaplah resign, walaupun ya aku pikir layak untuk dibicarakan karena aku overthinking bahwa ketika orang sudah resign, sorry, overthinking adalah ketika dia berani mengajukan resignation letter, itu sebenarnya adalah puncak pemikirannya orang tersebut gitu kan ya, untuk tadi bertahan di sini atau go ahead gitu loh, dengan kesempatan yang dia mau upayakan kan kayak gitu. Itu sih, jadi silakan kalau teman-teman akhirnya resign gitu kan. Aku lebih mengapresiasi kenapa kamu resign dan apa yang menyebabkan kamu resign sampai akhirnya eh, apa ya, itu komit gitu loh dengan pendapatmu gitu, bukan yang resign enggak gitu ya kan. Jadi kalau mau akhirnya resign ya resign aja gitu ya kan. Karena itu adalah buah pemikiran kamu gitu ya, yang udah kamu pikir matang-matang kan gitu kan. Ya walaupun akhirnya tadi ya, sebagai perusahaan, sebagai tim leader, sebagai korporasi gitu ya, melihat tim yang resign ini ya menjadi LFI gitu ya. Kita pernah bahas sebuah konsep LFI. Ya udah, ada apa nih gitu ya kan. Dan ya kita lihat gitu ya kan, dia resign karena apa gitu. Itu hal-hal yang aku pikir akhirnya jadi nyambung gitu loh dengan apa yang dulu senior ini kok senior officer aku nyampein ke aku, bahwa orang yang resign itu ya akhirnya people come and go and it's normal gitu ya kan. Perkara akhirnya dia mau bertahan, yo alhamdulillah. Perkara dia menemukan another chance yang lebih baik bagi dirinya gitu ya, alhamdulillahnya lagi gitu loh, ya nggak sih gitu. Tadi ya konteksnya bukan kita resign tuh terus kemudian gimana gitu, enggak, tapi lebih kepada overthinking yang aku ceritakan adalah bagaimana kemudian proses berpikir yang dilakukan orang yang mau resign ini sampai pada puncak pemikiran bahwa tadi dia memutuskan untuk stay atau resign kan kayak gitu ya. Nah, nggak tahu deh gimana kalau teman-teman ada hal yang apa ya, yang relate gitu, kalau atau another story yang teman-teman mau cerita soal resignation, silakan deh komentar gitu ya. Aku punya satu cerita lagi nih yang terjadi di diriku gitu kan. Bahwa sebelum apa namanya, aku ada di sini gitu kan, aku bekerja di tempat yang sebelumnya. Tadi aku bilang, aku akhirnya melakukan proses berpikir dan ketemu nih jawaban gue, aku harus resign kan gitu, gitu. Aku mau bilang, makanya aku di tempat yang sekarang kan kayak gitu. Nah, kalau aku overthinking di titik itu, yang terjadi adalah memang akhirnya ada konflik ya di tempatku yang sebelumnya ini. Tapi kemudian konflik ini bagiku ya kalau dicari solusinya pasti ada gitu kan ya. Cuman solusi itu kemudian membuat aku bertahan atau membuat aku lepas dari teman itu yang aku pikirkan adalah keberlanjutan aku ada di sananya gitu loh, kebayang maksudnya. Jadi proses berpikirnya di situ loh. Jadi bukan berarti aku konflik terus kemudian aku resign gitu ya, tapi dari konflik ini yang aku lakukan adalah stepnya berpikir solusinya gitu ya kan. Nah, di saat yang sama memang akhirnya konflik terus aku ketemu solusi gitu, aku konflik ada pemikiran dan akhirnya solusinya ketemu.
di saat yang sama ada peluang yang kudapatkan kudapatkan tawarannya di tempat sekarang kan kayak gitu. Ya kemudian aku melakukan proses berpikir lagi dan akhirnya ketemu nih bahwa ya oke lah aku ambil deh peluang yang lebih baik itu gitu kan. Karena akhirnya tadi aku bilang lebih ketika aku pikir lagi gitu ya bahwa resign di tempat yang itu akan membawa lebih baik lebih banyak kebaikan bagiku gitu kan. Proses berpikirku di situ bahwa kemudian apa namanya konflik ini ya sebuah dinamika yang pasti kejadian nggak sih di banyak tempat gitu nggak? Teman-teman di mana sih tempat kerja yang ada konflik gitu ya? Pasti ada konflik kan gitu kan. Tapi aku pikir akhirnya aku berhasil melakukan pemikiran dan aku sampai pada puncak pemikiran di momen itu gitu kan ya. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk resign nah itu loh. Ya akhirnya tadi aku bilang people come and go and it's normal gitu kan. Itu menjadi sebuah yang ya udah bener sih gitu ya kan. Tinggal kita acceptance menerima terus ya udah go ahead yuk dengan apa yang sudah menjadi fokus dan tujuan kita kan kayak gitu ya. Mungkin di hari ini teman-teman nonton overthinking ini ada yang lagi resign gitu atau ada lagi butuh validasi nih kenapa aku harus resign gitu itu ada nggak yang kayak gitu? Coba tulis di komentar ya, aku tunggu nih ceritanya nih.